Halo Cuk, balik ke awal dewe neh. Aku Yeriko Bastian. Aku Koli Johnson. Oke. Dan di sini kita mau bahas apa, Mas? Yeriko, siapa tadi? Yeriko Bastian. Bastian. Tadi kalau siapa? Johnson. Wis English. Johnson. Koli Johnson. Oke. Di kali ini kita kan bahas tema tentang perkuliahan kita. Oke. Thank you. Lihat. Thank you Mukti. Kasurnya apa tenang? Mau Cuk? Mau aja? Mau kayak galau aja? Iki namanya foto zaman kuliah. Jadi kelingan. Yang kan mantan. Mantan ya. Aduh. Iki. Iki zaman adik kuliah kan neng kampus admin Solo ini pertama ke mesin ya, ke mesin kan praktek wih sing ganti kelingan yang foto-foto. Iya, kelingan cacah iku pas masa-masanya itu apa namanya kuliah dan kita anak SMA ya. Makanya awal kuliah ini kelingan baru dulu keterima kayak terus langsung mlebu ke mesin. Mas rasanya gitu ya wedi tapi ya harus. Wah aku biar SMA sering iku merusakkan alat, merusakkan alatnya juga itu kan apa namanya harus bekerja. Kerja ya walaupun lanang tapi juga asik semua. Iya. Jadi di awal ini yuk mau diajari nyekel mesin, cara nggunake. Iya. Jadi kan kalau mesin kan kayak bubut, kita kan harus kayak ada feeding yang waktu jalan itu kan, sama potong itu kan. Itu kan harus ada yang pelan dan cepat. Sedangkan saat pertama kita praktek itu udah dituntut untuk saat kita ngerjain benda itu atau bosnya itu kan harus ada jamnya kan. Ada estimasinya kan. Makanya jam gitu kan. Ya, jadi saya awal-awal itu beneran pas nyekel mesin awal-awal ada SMA kan langsung dilepas tuh sama ngajarnya tuh. Kalau kita dengan instruktur dilepas. Saya sejam cuma nggak ngapa-ngapain. Gimana caranya anak SMA kan ada yang dari SMK Mikael yang SMP SMK itu langsung aja kok langsung jalan jago amat gitu. Padahal itu kan dulu waktu pertama kali latihan tuh ini 1 jam nggak dapet apa-apa akhirnya kan ada over juga mengurangi nilai kan ya walaupun latihan kan tapi juga ada penilaian sendiri sampai nggak tahu apa-apa itu sih sama temen Mikael tuh. Akhirnya saya inisiatif sendiri masangnya gimana, cara makannya gimana. Mungkin saya lihat pertama kali mining ya waktu kan sebelumnya kita pernah cerita kalau pertama saya benchwork feeling kalau di mesin pertama miling kan pertama miling tuh kan gara-gara teman saya ada orang Mikael jago kan dia juga pernah kerja setahun. Saya kalau udah masang kan pertama latihan kan pengenalan sama mesin dulu biasa kan sama pandai-pandai saya tahu feeling nggak tahu awal cuma patokannya teman SMK saya aja teman sebelah jadi nyontek loh bukan kan praktek bukan nyontek ya pokoknya ngikut apa yang dia lakuin. Kalau nyontek kan kalau pelajaran gitu itu berarti nyama kayak yang sebelah loh kan nyontek gini dong kalau nyontek itu nyontek anjir ya sorry yang pertama saya ngikut ikut orang itu kan yang dari SMKL kan biasa kan dia makan kan itu ada makannya berapa mili kan milin tuh penyayatan besi itu kan makannya berapa mili dia 4 saya nggak mau kalah saya 6 harus 6 pokoknya harus 5 harus 6 pokoknya di atasnya dia akhirnya saya ngerjain paling cepet gitu tapi ada tapi akhirnya di akhir-akhir kan sampai latihan terakhir ya dia yang paling cepet ujung-ujungnya karena udah terbiasa wajar lah. Tapi saat lo pertama kali itu lo ada ngerasa kayak ini nggak? Kalau gue ada tangan gemeter ya kalau di awal karena kan itu biasanya kita jalankan bukan manual kan, udah pakai feeding kan pasti. Meskipun awalnya manual kan feeding kan pasti tetap ada rasa ini nggak? Kalau gue masih saat di awal itu kan mungkin pertama dibut. Dalam feeding itu
belum nyampe ke garisnya itu udah gue matiin, takut. Nah, kalau saya bilang enggak, ya gara-gara ikut-ikut tadi pokoknya. Main beradat aja percaya. Ya itu, tapi hari pertama kan yang itu tadi, kayak yang di Bubut berdiri pertama pokoknya saya cuma berdiri nggak tahu apa-apa. Akhirnya inisiatif nyari tahu temen gimana sih caranya, gimana sih nyetingnya, bisa itu tadi. Tapi akhirnya lama-kelamaan juga, oh ternyata harus begini. Ya, kita harus tahu selanya untuk membuatnya seperti apa. Karena kita juga diajar itu kita harus buat WP dulu ya, profesional. Jadi itu kan ada cara-caranya, kita gambar, kita harus ngapain. Tapi ini tuh juga harus dicek sama instrukturnya. Kalau nggak cocok, nggak sesuai, balikin lagi suruh buat lagi. Jadi ada alurnya yang harus untuk benar. Kadang kita kan juga karena juga orang baru, kita taunya gimana caranya buat itu, kita makan aja, kita sayat aja, penting jadi kan. Tapi ternyata di WP ini juga kadang salah karena caranya alurnya salah. Tapi akhirnya dibenerin kan. Emang lu kan bodoh dari awal sih tak? Lu dari dulu, dari sekarang sampai sekarang bodoh aja. Anjir, dia pinter anjir. Udah pinter. 1 tambah 1 berapa? 2. Ya udah, berarti pinter. Oke, jadi kalau lo milih kan, bubut. Jadi bubut itu tadi dari awal gue udah pertama itu deg-degan lah, namanya udah pakai feeding, cepet kan feedingnya. Karena kita nyetingnya pasti nyampelan dulu, tapi bagi gue udah cepet dulu. Kan kalau kita turunin dia akan majunya menyayat ke depan kan. Tapi kalau kita naikin nanti dia ke belakang. Kalau ke depan menyayat ya? Kalau ke belakang menyajik. Menyayang. Oh, sih. Apa? Jadi itu bawah kan kita menyayat, terus kalau belakang menyayang kan? Enggak. Balik lagi ya. Nah, karena kalau ke atas enggak tahu kan? Enggak. Menyayap. Terbang. Jadi waktu mau nyampe, jadi ada ukurannya kan. Udah saya lihat ukurannya mau mendekati, kan harus dibalikin ke nolin kan. Tapi karena panik akhirnya balik lagi akhirnya bundanya agak kayak rusak gitu di awal-awal. Jadi itu yang pengalaman gua yang pertama kali pegang mesin dengan yang dari SMA nggak tahu apa, suruh nyoba mesin jalan gimana, harus ukurannya harus presisi dengan tekanannya ada waktunya kan. Kalau kita kan dari SMK atau SMA kan waktunya sama, nggak ada perbedaan kan. Teman saya udah selesai, saya over. Jadi karena itu yang bikin rasanya pengen cepet selesai. Biasanya ya. Itu sih kalau kita bilang gerusak-gerusu ya. Iya, gerusak-gerusu. Berarti kalau gue pas itu apa namanya, lu pas praktek itu pas kuliah pasti lu nyari pengalaman, nyari feeling gitu. Iya. Kalau dulu saya itu nyari tapi nggak ketemu. Cewek? Bukan. Apa? Ya jodoh sih semua. Gue tahu. Otak lu itu kemana gue tahu. Itu seperti apa? Soalnya lu kan kayak jagakan dia. Jakarta idola wanita men. Tapi nggak dapet. Iya, karena susah milihnya, terlalu banyak yang pengen deket sama saya itu tadi. Tapi kan kuliahnya cowok semua ya. Dan ceweknya 20 itu udah punya pasangan, punya semuanya semua. Buat rebutan. Jadi dengan adanya orang 200 lebih itu sama dengan cewek itu dikit 20 itu udah rebutan. Dan saya nggak dapat sama sekali. Ya, mungkin belum ada kan cewek satu buat rebutan. Ya jangan ngomongnya cewek lain aja lah. Ya. Kan biasanya kan laki-laki kita kan juga saling hubungan ya. Biasanya kan sering banget kan. Saya punya nih kenalan orang. Ya. Misal saya sensor lah UMS. Ya, dari sensor saya dia. UMS sensor anjing. Sensor UMS. Biasanya itu buat giliran. Ada saya juga temennya ini ya. Ya. Ada 4 orang cowok. Ada satu kenal dulu cewek UMS. Ya. Ini deket, akhirnya jadian, putus kan. Ya. Pasti ke teman satunya ini. Ya. Satunya ini pasti gitu, cuma geser karena saling akrabnya kan. Ya. Sini minta nomornya kasih. Ketiga ya, juga gitu. Ini putus, ke yang ketiga. Keempat ini kan saya ya. Kok nggak jatuh ke saya gitu? Itu kayaknya kan harusnya adil kan harus ke saya juga. Ya soalnya kan ini geser ke sini kan. Tapi di sini kayaknya ada kutukan. Iya, mungkin kayak gini kan. Sini. Teman yang lain. Waduh. Karena kayaknya
wajah lu itu di WMS itu nggak masuk kualifikasi. WMS tuh di mana men? Pabelan, penguasa Pabelan siapa? RT-nya? Iya. Lurah men. Lurah. Oke, kembali ke yang kuliah tadi. Jadi di kita juga diajar tentang di kampus di kedisiplinan ya. Jadi sama yang kayak cerita video kami sebelumnya, di kita ada masuk jam 7 pagi. 7 kurang 5 menit itu harus sudah nyampe absen dan nyampe ke, kalau kita biasanya ada briefing ya sebelum masuk ke mesin. Jadi kita udah harus berbaris. Kalau nggak briefing biasanya itu habis briefing pun berbaris briefing, ada pengarahan dari instruktur mengajar dan instruktur lainnya ikut. Tuh habis briefing juga kita ada cleaning. Kita emang benar-benar dididik. Bagus sih menurut saya, bagus. Jadi persiapan di awal, jadi yang kita udah buat preparation-nya kita siapin untuk sebelum kita ngejalanin mesin. Bukan ini cerita UMS tadi ya? Udah tadi. Itu nama mesin. Itu yang masih pantas UMS mesin. Perasaan di sana banyak ceweknya. Itu namanya mesum loh. Mesum ya, bukan mesin tapi mesum ya. Ya lo kan cantik-cantik UMS serius. Dan kalau UMS, jadi UMS. Bentar, kalau UMS itu depan UMS ada tukang fotokopi. Ada mbak-mbak. Ya, itu gue masih pengen tahu ke sana. Kalau dari lampu merah, ya, mas lurus ke arah kampus kita kan jalan. Sama, tapi pas tingkat 3 udah hamil. Iya. Pasar. Kita mau udah gitu mau udah. Padahal itu apa namanya itu? Kan itu tempat fotokopian. Iya. Harusnya nggak ngefotokopi ini demi ketemu. Iya. Fotokopi apa aja nggak bisa fotokopi. Jadi waktu itu gue juga sama. Sama lu anjir. Fotokopinya. Kan emang kita bareng berdua. Goblok. Jadi iya. Jadi atau itu kan, wah ada mbaknya. Kalau nggak ada mbaknya kan kita langsung pergi. Ada mbaknya. Oh, kalau ada mbaknya ambil dulu. Walaupun aslinya bawa, malah sebenarnya ini harusnya difotokopi karena nggak ada mbaknya balik. Tapi kadang karena harusnya nggak fotokopi, nggak apa-apa. Iya. Cari apa yang biar difotokopi karena ada mbaknya kan. Jadi kita pasti fotokopinya di situ meskipun yang deket ada kan. Tapi karena di situ ada mbaknya itu yang bikin semangat manis ya, bikin semangat saya untuk kuliah. Manis. Tapi ya nggak ada hubungannya sih sama kuliah saya. Karena dia udah beda orang lain. Santai men. Sebelum janur kuning itu kering, walaupun sudah melengkung, punya orang. Udah mendung soalnya. Hah? Udah mendung. Kamu mau nggak terima janur? Oke, balik lagi. Cerita apa nih? Jadi itu kita kan belajar tentang kedisiplinan. Tentang disiplinan kita udah masuk, terus dinilai pun belum ya, di cleaning di pagi kita harus cleaning, nyiapin peralatan dulu ya. Overlapping juga kan ada pesan dari kita kan shift-shiftan ya. Dua shift. Pagi sama siang. Pagi sama siang, siang pulang jam 11 malam. Iya, untuk menyampaikan informasi biasanya ada catatan untuk yang pagi ya. Ada catatan. Terus kita siapin peralatan. Kita mulai. Belum. Di tingkat pertama kita masih kerjaan kita sendiri. Oh iya, kita masih kerja sendiri. Jadi kita masih kita masih dengan work preparation kita sendiri. Oh iya. Itu tingkat 2 ya. Kita beda. Jadi seperti kita nyiapin di awal, lalu kita mau ngerjain apa, kita juga harus punya estimasi ya. Karena kita ada di situ ada estimasinya ya. Jadi kita harus punya pikiran, ini selesai jam segini. Jam pembuatan itu yang masih saya kadang overtime, kadang over untuk waktunya kan, karena salah pengerjaan meskipun udah distruktur udah dikasih ini, karena di awal juga kadang masih bingung, masangnya masih kayak bayi gelagapan, ini juga masih over kalau di tingkat pertama. Tapi kalau tingkat pertama dulu memang instrukturnya galak-galak ya. Ya benar enggak tingkat pertama gak hanya tingkat pertama sih, semua tingkat sebenarnya galak-galak. Pernah itu teman saya satu shift, saya nggak pernah tuh. Gara-gara nggak bisa gerinda kan,
Sampai di itu anjing-anjing bajing-bajing kan. Itu kita itu tingkat pertama itu gerinda itu yang paling sakral. Susah. Ya walaupun saya langsung bisa biasa. Kan saya pinter. Iya kan? Udah kelihatan. Pinter, ganteng, kaya. Agak miskin sih sebenarnya. Jadi gerinda itu yang paling sulit karena kita harus pakai feeling manual, maksudnya dengan tangan kita sendiri. Itu yang karena kita nggak pernah biasa gerinda ya. Jadi feelingnya sudutnya itu harus pas untuk memenuhi standar. Ada standarnya sih. Jadi itu sama juga teman saya juga ada yang sampai dibilang babi, anjing, tapi itu udah biasa, maksudnya sih latih mentalnya aja. Jadi bukan untuk menjerumuskan atau seperti apa kamu kok kayak gini, karena emang dunia kerja pasti berat. Tapi di situ itu bukan ini ya, bukan ngolok, tapi itu untuk ngasih semangat. Nah, setelah itu nanti diajari, bukan malah setelah itu ini enggak. Tapi orang beda-beda sih, ada yang itu langsung drop, ada yang orangnya positif ya. Kok saya digini, saya harus gimana? Contohnya saya. Pokoknya kalau yang positif ke saya, jelek ke Anda, oke? Jadi kita itu udah biasa seperti itu. Terus tiap hari ya snack ibaratnya. Makanan sehari-hari snack kan. Jadi kayak misalnya kita kerja agar saat kita kerja terbiasa saat diomelin, agar kalau sekarang kan nggak baperan kita nyebutnya. Dan di situ sebagai kita teman sih kita udah satu sih ya. Kalau ada temannya kita gitu, kita harus semangatin agar orang itu tetap masih mau lanjutin di kuliah kita. Karena perjalanan dari awal kita aja susah. Ada sebelum masuk udah keluar dulu ya, tapi untungnya pas naik ke tingkat 2 itu alhamdulillah kan kita kan sistem DO ya, kalau nggak lolos nilai nggak mencapai biasanya DO ya dapat langsung DO biasanya, tapi alhamdulillah lulus semua ya. Ada satu ya. Kalau tingkat 1 ke tingkat 2 lulus semua men, 100% satu siapa? Bagas. Itu resign. Yang resign bukannya Bagas yang bunuh diri. Bagas yang bunuh diri. Kita lulus semua. Kalau kita naik ke tingkat 2, satu kelas lagi ya? Anjir. Jadi saya sama Pak ini satu kelas lagi. Satu kelas tingkat 1, tingkat 2, satu kelas lagi sampai bosan saya. Ya ini kalau saya sama maling pencopet ini juga sebenarnya apa tadi kan maling ini pencopetnya ya kan. Jadi di kelas 2 kita di kelas yang sama, lalu kita praktek di tingkat 2 itu beda. Di awal yang kita namanya, kalau kita ada namanya BBS itu work basic. Jadi di basic itu kita kerja seperti apa. Lalu di tingkat 2 namanya apa? Production apa ya namanya? Jadi lupa saya lupa. Tapi lebih fokus ke produksi. Fokus ke produksi. Jadi di situ kita udah mulai diajari untuk nyoba proses sendiri pekerjaan yang ada di pabrik. Jadi di kita itu kan ada PT-nya ya. Jadi ada PT Solo, ada PT Armi Solo, terus ADE sama Bisdek, Bisdek beda lagi. Ada IJE juga. Nah, di situ kita buatnya kayak part-part kecilnya, misalkan yang harus kita buat pakai. Tapi itu benar orderan dari PT lain. Iya, PT lain. Jadi ada PT besar juga yang sampai habis itu kita buat part-part kecilnya. Part kecil tapi presisi banget. Iya, presisinya sampai 0,1 mili ya. 0,0 ya. Ada yang 5/1000. Karena kalau di perusahaan dituntut untuk kepresisian, makanya di situ juga kita nyoba untuk langsung terjun. Gimana sih rasanya kita ngerjain benda orderan dari sebuah customer. Tapi pernah tingkat 2 di apa bisu-bisui sering pasti ya. Kalau apalagi kalau kita nyebutnya kan orang TNI ya. Orang TNI kan di tingkat 2 itulah nerakanya TNI. Karena habis liburan, kalau Sabtu kan kadang lembur. Minggu ke Senin biasanya itu
welcome to the jungle gitu biasanya. Ya. Jadi di tingkat 2 itu memang parah sih, parah. Karena teman saya aja masuk itu dia lupa nggak pakai kaos kaki, suruh pulang. Apalagi satu sih ya? Iya satu sih. Saya itu dia disuruh pulang karena dia nggak pakai kaos kaki. Jadi sampai segitunya kedisiplinan di Politeknik Admi ya. Emang disiplin. Ya. Terus kita juga ada penilaiannya juga gimana ya, lebih detail penilaian menurut saya. Karena kita ada kayak kepresisian, ada kayak apa namanya kehalusan namanya, terus dari pengerjaannya, kecepatannya, dari kuantitinya. Karena itu kan emang ngerjain produksi, benar-benar produksi, jadi waktu itu benar-benar ditekankan banget di sana itu tingkat 2 itu. Emang benar-benar rata sih itu menurut saya sih. Nah itu kan itu ada namanya dulu apa ya yang kita biasanya nyiapin material yang Mas Nugroho itu loh. Iya, namanya kalau kita dulu sapot. Sapot. Jadi ada kayak administrasi penyampaian material. Penyampaian material kan. Karena kalau udah selesai biasanya ditaruh situ dulu kan. Itu biasanya kan ada buku buat data kan. Buku data masuk keluar barangnya. Keluar barang kan harus gambar tuh. Gambar materialnya seperti apa, ukuran berapa, terus spek-spek dan lain-lain. Yang gambar bukan saya, Pak Abi. Kalau nggak bisa gambar bagus, pakai garis. Gambar jelek aja pakai non. Padahal yang gambar bukan saya, dia cuma bisa kalau jadi saya kan malah kenal lagi saya. Jadi kan kita dari 2 sih ya. Jadi yang malam itu yang kerjain gambar, terus lo lanjutin kan? Saya lanjutin, tapi lu dimarahin. Dimarahin saya lanjut. Kalau saya gede ini saya berani. Kecil saya dulu. Karena butuh nilai juga ya. Butuh nilai dulu. Tapi nggak penjilat. Masa penjilatin? Gini dong. Jadi kita di tingkat 2 itu yang paling susah parah keras lah. Itu pas mau tingkat 2. Ujian tingkat 2 itu, ujian tingkat ujian tingkat 2 bener-bener bendanya sulit kan itu. Itu pas kalau alhamdulillah saya sih lulus semua. Tapi lu pernah ada itu kan kejadian itu kan? Jadi gue itu kan dulu itu waktu ngebor, jadi diameter 18 ya. 18 gue pakai diameter 18 kan. Dan itu benda ujian gue. Benda ujian. Mata bornya itu patah di dalam. Dan itu ingat gue, itu hari Kamis gue sih malam ujian, Jumatnya libur, Jumat Minggu libur. Benda gue patah di dalam waktu di jam-jam mau pulang, mau balik. Nah, gue bingung kan, nggak bisa keluar. Terus itu pulang kan, 3 hari nggak bisa tidur. Pas patah itu bahkan itu bikin ketawa bener. Ya, ada teman kita ya. Kan pas patah, lu kan panik kan, ke sampai keringetan banyak gitu. Saya pas miling sih. Bahkan itu cuma kalau terus dia tuh coklat. Nah, cara ekspresi bijanya itu bikin ngakak banget. Jadi Alim itu teman kita nanti juga akan ada di video kita. Jadi ada orangnya Alim ganteng, tapi masih ganteng saya biasa. Betul ganteng saya. Oke, terus itu tadi, dan kita kan sebenarnya di kita itu ada kayak jam komen atau jam minus. Nanti itu, jadi kalau yang di satu jam tadi itu kita harus ganti uang. Ganti duit, ya bisa pakai jam nomor jam itu. Itu sampai 1,9. Senangnya di sini nih. Ya. Di sini nih teman angkatan ada beberapa, kan nggak hanya dia, ada beberapa juga yang ada yang matain, ada yang pecah alat potongnya. Sukanya di sini tuh kita semua itu berunding bikin kesepakatan untuk membantu. Kita ada iuran. Gitu. Jadi dibagi rata ya. Jadi itu sekitar 1,9 juta kalau nggak salah. Habisnya itu. Jadi ada teman-teman angkatan gue yang bantuin hampir 1, berapa itu karena kita iuran bareng-bareng. Jadi semuanya di total angkatan terus dibagi rata semuanya. Jadi saya emang solidaritasnya sangat tinggi. Jadi meskipun kita semuanya mahasiswa, tapi kita rela untuk
membuat kesepakatan kita bagi rata. Itu yang saya. Ya. Tapi saya yang kecewanya ini, ngakunya kaya, cuma ganti segitu aja nggak bisa. Loh, karena saya cuma ngetes teman saya ngamatin nggak. Makasih teman saya. Terus ini sih sebelumnya gue ceritain dulu. Jadi di kita itu ada namanya jam kompensasi dan jam minus. Bedanya itu jam kompensasi itu kita harus nuker saat kita kalau jam kompen itu biasanya dari material, dari masalah pengerjaan. Jadi kalau kita ngerjainnya salah, lalu nanti dikalkulasi dengan harganya berapa dikali berapa jam jadi dapatnya. Makanya lembur. Ya, makanya kita harus lembur. Dan itu gue ingat gue itu bisa sampai 200 jam. 200 jam itu gue harus lembur. Kalau saya tuh orang baik, jadi nggak pernah ada kalau sampai akhir tuh plus terus saya sering lembur dan rajin, pinter, kaya, jadi ganteng gitu. Jadi gue harus lembur dulu kira 200 jam. Terus kalau jam minus itu saat kita nggak masuk kita harus ganti karena kalau jam minus lebih ke absensi. Ya, lebih ke absensi. Jadi kita itu memang kehadirannya dituntut untuk 100% tadi absensi. Ya, jadi 100%. Semua pun kita harus ganti. Nah, ada teman saya itu yang satu shift dia sampai 450-an jam dalam kompennya itu sampai kerja di pabriknya. Ya, jadi dia pulang malam jam 10 untuk shift 2. Saya itu dia tidur dulu jam 11 dia masuk ke pabrik PT-nya untuk ganti jam lemburnya sampai pagi jam 3 atau 4-an dia tidur lalu kuliah lagi pagi. Ya, paginya kuliah lagi ya sampai gitu untuk nutupin jam lemburnya itu. Syaratnya 100% nggak ada minus, nggak ada kompen. Untuk kalau kita nyebutnya kenaikan tingkat itu yudisium. Jadi sebelum yudisium kita itu harus nyelesain semua masalah kita, termasuk kompen sama minus harus 0 dulu agar kita dituntut untuk kita gimana kita nyelesain masalah kita yang udah kita buat. Karena agar kita nggak nyepelein lah. Sebenarnya agar kita lebih bertanggung jawab sih. Tapi memang benar-benar ngangenin di masa-masa itu. Ya. Dan solidaritasnya ceweknya, walaupun dia ada cewek cuma 20 buat rebutan itu tadi. Ya. Dan gue itu harus karena ya teman satu gua itu namanya Josi itu dia harus di DO karena berdasarkan dari nilainya yang kurang karena jam kompennya juga ya. Kompennya itu jadi akhirnya dia belum bisa melanjutkan ke tingkat ketiga. Ya. Sekarang dia dia buka kopi. Dia juga sampai ke pernah ketemu ya. Ya, dia terakhir itu sebenarnya dia ke Maroko buat belajar kopi itu. Pembuatan kopi. Dia dari Nusa Tenggara. Teman gue yang paling kalau ngomong belak-belakan sama gue itu yang kalau orang timur tau lah, itu mukanya garang, itu yang kita bareng-bareng dalam 1 tahun itu. Terus dia nggak bisa lanjut itu ya tadi dari kebersamaan kita semua. Terus kayak ada satu yang kurang itu kayak merasa bersalah. Masalahnya kenapa sih sebelumnya kita nggak ngebantuin itu, padahal kita kan juga udah ngebantuin. Tapi kalau teman kita nggak bisa lolos satu juga kayak kenapa teman saya nggak bisa lolos. Itu sih yang ya itu gara-gara memang solidaritasnya memang kuat sih di sana sih. Memang dari awal kita udah berjuang bersama-sama kan dari itu sampai akhirnya ya gimana ya udah putusan sih gimana, tapi ya tetap ya kita memang jalan seperti itu pasti semuanya punya jalan masing-masing. Dan sampai sekarang kan kita juga masih berhubungan. Jadi sampai sekarang pun kita masih berhubungan satu angkatan. Yang kalau ada bapak kita nanti yang dekat pasti kita saling bantu. Jadi bagusnya itu karena solidaritas itu artinya kita jadi kayak seperti keluarga lah. Kita udah kebentuk dengan keluarga untuk satu angkatan itu. Oke, mungkin sekian. Itu sih, bentar apa? Kasurnya enak loh ini buat tidur, serius. Berapa juta kan?
biasa murah ya ntar iya orang kaya tadi ya ntar lo coba tidur di sini lah. Boleh tidur sini ya, nginep biasanya. Kita nginep aja di sini ya. Nanti balik besok gua anterin pakai mobil. Yo, mobil. Besok kita review mobil ya. Gimana? Itu ntar aja. Oh, ntar aja. Jangan. Ini kan nggak ada. Masih belum enak, maksudnya itu ntar lah. Soalnya kan tapi bener enak man, serius. Aslinya bagus bersih. Adem lagi. Biasa. Ya, bodoh yang penting banyak uang lah. Ya. Oke. Mungkin itu sih saya mau nginep di sini dulu lah malam ini lah, mantap sekali lah. Tapi jangan perlu gue ya, lu masih tidur bawah tamu udara aja men. Besar. Oke, ini tuh ya. Ya, sekian video dari kita. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kasih komen di bawah untuk masukan ke video kita ini. Jadi kalau kita langsung mau membahas tema apa yang ingin Anda coba tulis di sini, lalu akan coba kita bahas. Nah, sekian video dari kita. Salam Jancuk. Saya mau tidur dulu.